Menunggu akhir kasus ijazah Joko Widodo, Prof. Suparji, betulkah demikian akan ada akhirnya ini dalam waktu dekat atau justru kasus ini akan dibuka kembali? Hasilnya akan seperti apa, Prof, kalau bacaan dari Prof. Suparji? Menurut saya jangan ditunggu, karena tidak akan akhir. Oh gitu, oke. Karena apa? Karena kemungkinan misalnya kesimpulannya adalah sama gitu ya, bahwa ternyata tidak ada peristiwa pidana. Kemungkinan tidak akan puas dari pelapor, dari pengadu, bisa saja nanti akan bikin laporan baru. Tadi Pak Ito sudah mengatakan sebenarnya kasus ini sudah pernah ada proses kan, sudah ada yang menjadi terpidana ketika menuduh ijazah ini palsu. Ternyata ada laporan baru lagi, ada beberapa misalnya kasus perdata juga yang kemudian mengungkit atau mengungkap tentang ini. Jadi ini tidak akan berakhir, karena apa? Karena memang tadi itu bahwa memang tidak bisa kemudian memuaskan, tidak bisa kemudian menguatkan keyakinan kalau memang orang sudah tidak punya kepercayaan. Persoalannya kan itu. Nah, kalau kemudian kita kembali pada pertanyaan bagaimana kira-kira akhir dari rekomendasi atau kemudian akhir dari tadi gelar perkara ini tadi, menurut saya ada kemungkinan bahwa perlu pendalaman lebih lanjut, sehingga kemudian setidak-tidaknya adalah memberikan kesempatan untuk kemudian lagi untuk membuka perkaranya. Tetapi persoalannya jangan sampai juga ketika sudah dibuka, sudah kemudian ada peluang untuk membuktikan lagi tadi itu, artinya rekomendasi memberikan pendalaman, kesimpulannya sama juga, akhirnya tidak puas juga. Maka ini kan yang jadi masalah, dan inilah sebetulnya yang harus kembalikan pada kewenangan penyelidik, kewenangan dari penyidik yang diberikan jaminan oleh undang-undang untuk mengambil keputusan secara independen. Tetapi ya lagi-lagi kalau soal kepercayaan tidak terbangun, maka tidak akan ada akhirnya. Ini itu yang jadi masalah kita. Kepercayaan tidak terbangun, tidak akan ada akhirnya, termasuk menyikapi bukti-bukti yang coba dihadirkan oleh pengadu. Inikah menjadi novum baru, Prof, yang kemudian membuka kemungkinan kasus ini dibuka kembali? Ya, saya kira memang bahwa apa yang dihadirkan yang kemudian dikualifikasi sebagai suatu novum baru, yang kemudian memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, saya kira masih perlu didalami. Kan apa? Karena sekali lagi bahwa tidak sepenuhnya kemudian mengikat dan kemudian memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang kemudian palsu atau sebaliknya. Jadi untuk itu, agar kemudian tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi, karena nanti akan berkepanjangan prosesnya ini, maka lebih baiklah diberikan kesempatan bagi penyelidik untuk melakukan pendalaman sampai ada sebuah kesimpulan yang komprehensif, tidak ada celah lagi. Kalau kemarin kan celahnya kan soal bahwa tidak ada gelar perkara. Sekarang sudah ada gelar perkara kan ini. Maka kemudian mestinya itu diapresiasi. Pada sisi yang lain, kalau kemudian ternyata gelar perkara belum mampu memberikan penilaian yang sesuai dengan versi misalnya dari pengadu atau pelapor, maka lebih baik didalami. Sehingga kemudian nanti tidak muncul pertanyaan-pertanyaan lagi, tidak muncul keberatan-keberatan lagi, yang intinya sebetulnya dalam kasus ini bagaimana kemudian para pihak memberikan semacam pencerahan kepada publik tentang bagaimana pengungkapan ini, arti pentingnya apa, tapi pada sisi yang lain juga kemudian tetap ada dalam koridor hukum. Nah, kalau kita yang lihat kan para pelapor ini kan dalam rangka membela keyakinannya, membela kebenaran yang dimilikinya, dalam rangka kepentingan umum, menjaga harkat martabat lembaga kepresidenan. Maka patut kita apresiasi. Tetapi pada sisi yang lain juga harus mengapresiasi bagaimana kinerja penyidik, bagaimana kinerja yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian saling menghormati tadi itulah penting untuk dilakukan. Itu. Baik, Prof. Pak Ito, kesimpulannya jangan sampai ada celah lagi begitu. Akankah kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman itu, mencari pembuktian lagi dari masing-masing pihak, Pak Ito? Iya, saya kira mungkin yang disampaikan Prof. Suparji betul, pasti akan ada pendalaman ya. Dan kita jangan lupa juga bahwa dalam azas hukum pidana itu ada dikenal namanya nebis in idem ya, bahwa azas hukum yang melarang ya untuk seseorang itu digugat untuk 2 kali dalam perkara yang sama, sehingga ada putusan pengadilan yang telah inkrah ya. Yang penting kita menunggu yang dari Solo. Kemudian juga masalahnya sederhana sebenarnya, Pak ya. Ini kan objeknya ijazah. Ijazah dinyatakan palsu, kan ijazah itu dikeluarkan oleh siapa? Dibuat oleh Pak Jokowi atau lembaga yang menggunakan UGM. UGM mengatakan bahwa ijazah ini asli. UGM ini adalah memproduksi ijazah ini. Nah, sehingga di sini sebetulnya bagi orang pemegang ijazah ini yang dinyatakan bahwa dia memalsukan, tentunya dia keberatan, karena dia kan tentunya yang bertanggung jawab adalah UGM. UGM sudah memberikan keterangan di dalam proses penyelidikan. Kemudian untuk identik itu sudah teman-temannya yang pemegang ijazah ini yang lulus dalam
waktu yang sama itu juga sudah memberikan, dan yang ditunjukkan adalah semuanya ijazah asli, berbeda dengan disampaikan oleh pihak pengadu yang hanya diambil dari screenshot. Nah, saya kira ini akan menjadi pertimbangan dari penyelidik. Kalau penyelidik mengatakan ini memang tidak ada unsur pidana untuk bisa menaikkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, sudah selesai, dan tentunya polisi juga harus segera tidak boleh menunda-nunda lagi sehingga ada kepastian hukum di sini. Demikian, Pak. Oke, Pak Ito, tapi dari pihak pengadu ini nampaknya masih terus yakin menghadirkan bukti-bukti yang kemudian dipercayanya bahwa ijazah milik Pak Jokowi ini palsu, Pak Ito. Ya, di sini kan adalah antara fakta dan opini yang nanti akan menjadi pertimbangan daripada penyidik. Penyidik harus berdasarkan fakta, karena itu mereka disumpah dan bertanggung jawab kepada masalah hukum dan kepada Tuhan. Kalau namanya opini tentunya hanya menjadi bahan pertimbangan, kalau tidak nyambung ya tentunya tidak akan digunakan, dan tetap kepada kesimpulan awal bahwa hasil penyelidikan awal itu adalah dinyatakan berlaku, sehingga yang disampaikan itu cukup menjadi satu bahan pertimbangan. Demikian, Pak. Oke, baik Pak Ito. Pak Yusuf, jangan sampai ada celah lagi ini. Nampaknya pihak kepolisian harus sangat berhati-hati kemudian dalam menangani kasus ini, apalagi ketika bicara mengenai prosedur penyelidikannya, Pak. Ya, dipastikan tadi itu dengan pihak pengadu yang berkeberatan dengan Mas Suryo dan teman-teman, setelah terjadi pertukaran informasi dari penyidik dan dari pengadu. Nah, dari penyidik tentu informasinya itu apa yang selama ini dilakukan. Cukup banyak apa-apa saja yang dilakukan, permintaan pemeriksaan, apa-apa saja yang dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, ya tentu itu telah terjadi informasi-informasi itu, dan begitu juga apakah ada hal yang sangat spesifik dan baru di luar yang selama ini telah dikerjakan oleh penyelidik di dalam melakukan penyelidikan, apakah itu di dalam meminta klarifikasi orang, apakah itu di dalam memeriksa dokumen-dokumen, apakah itu juga terkait dengan laboratorium forensik. Apabila itu memang nanti ada, maka itulah yang dimaksud oleh Prof. Supandi, itu perlu dilakukan pendalaman. Oleh karena itu, kami yakin informasi-informasi dari kedua belah pihak, antara penyidik dan pengadu, itu telah terjadi pertukaran yang perlu didalami, dan Kompolnas sendiri di dalam sesi kedua tentu tidak bisa memberikan satu hal yang sifatnya intervensi, tapi memberikan saran-saran dan masukan di dalam memberikan penguatan-penguatan, termasuk di dalam merespon apakah ada hal yang spesifik dan baru dari pengadu dari gelar perkara khusus di sisi pertama itu seputar itu yang perlu disarankan kepada penyidik. Tapi sekali lagi kita tunggu saja dari hasil gelar perkara khusus ini. Kita berharap kepastian hukumnya tetap diberikan meskipun itu sekali lagi tidak bisa memuaskan. Oke, kepastian hukumnya tetap diberikan meskipun tidak memuaskan bagi pihak yang mana nih ya Pak Yusuf ya. Karena kemudian yang dipermasalahkan mengenai ada tidaknya novum baru, bukti-bukti baru kemudian yang bisa membuat kasus ini dibuka kembali atau berpotensi naik ke penyidikan, Pak Yusuf. Iya, sekali lagi ini proses hasil gelar perkara ini nanti itu yang akan menjadi apakah ada informasi-informasi yang saya katakan tadi, yang dikatakan baru yang selama ini tidak atau belum dilakukan oleh penyidik, ya itu terbuka untuk dilakukan pendalaman, bahkan bagaimana nantinya ya itu akan kita respon dulu. Ya, tentu Kompolnas yang hadir di situ juga pasti melihat itu, apabila memang ada sesuatu yang baru di luar atau belum yang dikerjakan, dilakukan oleh penyidik di dalam memproses pengaduan ini, kemungkinan untuk merespon apa yang baru itu yang kira-kira itu merupakan fakta dan perlu direspon, itu pasti direspon. Oke, baik Pak Yusuf. Prof. Suparji, gelar perkara khusus di Barreskrim Polri masih berlangsung sesi keduanya, tapi di Polda Metro Jaya juga ada laporan yang dilayangkan oleh pihak Joko Widodo mengenai pencemaran nama baik, Prof. Nah, ini bagaimana keterkaitannya? Apakah bisa saling mempengaruhi, Prof? Ya, ini saling mempengaruhi karena misalnya di Barreskrim sampai ada sebuah kesimpulan tidak ada peristiwa pidana, atau dengan kalimat yang lain berarti ijazahnya adalah asli, maka kemudian ketika muncul narasi di publik yang mengatakan ijazahnya adalah palsu, berarti terjadilah sebuah pencemaran nama baik. Maka ini akan sangat terkait bagaimana
perjalanan kasus yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dengan kasus yang Pak Jokowi sebagai terlapor. Maka karena mengingat ini adalah sebagai sebuah satu kesatuan perkara yang tidak bisa pisahkan, tentunya akan terjadi koordinasi yang baik antara Polda Metro Jaya dengan Barreskrim supaya kemudian ada sebuah keputusan yang berkolaboratif, yang sinergis, jangan sampai tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Maka untuk itu gelar perkara khusus kali ini tentunya salah satu dalam rangka mengevaluasi kinerja dari penyelidik yang telah dilakukan. Apakah sudah benar melakukan klarifikasi kepada para saksi, menganalisa tentang surat, dan lain sebagainya. Maka untuk itu, dalam forum inilah terjadi pemaparan dari penyelidik untuk sampai pada sebuah kesimpulan yang kemudian tidak ada celahnya. Persoalan yang sekarang ini kan sebetulnya karena faktor perbedaan sudut pandang. Perbedaan bagaimana cara memandang kasus ini, karena tentunya mestinya ditetapkan dulu sudutnya baru dipandangi, baru jangan memandangi dulu baru dilihat sudutnya, sehingga terjadilah pembenaran satu pihak. Inilah yang kemudian akhirnya tidak ketemu karena cara memandangnya adalah berbeda-beda tadi itu. Oke. Nah, malam hari ini juga para narasumber hadir untuk menjawab dari berbagai perspektif. Tentunya Pak Ito, kita juga nanti ingin tahu bagaimana koordinasi yang berlangsung antara Polda Metro Jaya yang menangani laporan dari Joko Widodo dan juga gelar perkara khusus yang tengah berlangsung di Barreskrim Polri. Dijawabnya nanti ya Pak Ito, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.